Halo Sobat Pelajar, jumpa lagi dengan saya Bernadette Mite, guru mata pelajaran Geografi SMA Negeri 1 ND. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur tata ruang kota yang meliputi karakteristik kota, potensi kota, dan pengklasifikasian kota. Mari kita awali pembelajaran ini dari pengertian kota. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang kota? Nah, dengan memperhatikan gambar tersebut, silakan kalian simpulkan sendiri tentang pengertian dari kota. Berikut ini adalah pengertian kota menurut para pakar geografi. Yang pertama, menurut Max Weber, kota adalah tempat yang penghuninya sebagian besar telah mampu memenuhi kebutuhannya lewat pasar setempat yang barang-barangnya berasal dari pedesaan. Yang kedua, menurut Profesor Bintarto, kota adalah sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistik dibandingkan dengan daerah belakangnya. Yang ketiga, pengertian kota menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kota adalah suatu wilayah sebagai tempat pemusatan penduduk dengan aktivitas penduduknya lebih heterogen atau beraneka ragam dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, itulah pengertian kota menurut para pakar geografi dan juga menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sekarang kita lanjut dengan karakteristik kota atau ciri kota. Ada dua ciri kota. Yang pertama adalah ciri fisik kota. Nah, ciri fisik kota ditandai dengan adanya satu, tempat-tempat untuk pasar. Misalnya kalau di kota Ende kita temukan adanya pasar Bongawani, pasar Potulando, dan juga pasar Bolowona. Yang kedua, adanya terminal, bandara, dan juga dermaga. Misalnya ada terminal Dao Ende, bandara Haji Hasan Arubusman, dermaga Ende, dan juga dermaga IP Ende. Yang ketiga, adanya alun-alun, tempat rekreasi, dan juga adanya sarana olahraga. Misalnya kalau di Ende ada lapangan Perse Ende dan juga ada Stadion Marilonga. Yang keempat, adanya pusat-pusat perbelanjaan seperti toko, swalayan, ataupun minimarket. Misalnya kalau di Ende kita temukan ada swalayan Roxy, ada swalayan Hero, dan juga Sinarmas. Yang kelima, adanya gedung-gedung pemerintahan dan juga perkantoran. Misalnya ada kantor Bupati Ende, kantor Dinas P dan K Kabupaten Ende, kantor Kejaksaan Negeri Ende, kantor PLN Ende, dan sebagainya. Nah, yang kesemua ciri fisik tersebut dinamakan dengan bentang budaya atau cultural landscape. Artinya bentangan itu ada karena aktivitas dari manusia itu sendiri. Baik, yang kedua kita melihat ciri sosial atau ciri masyarakat kota. Yang pertama,
Masyarakat kota heterogen. Artinya, masyarakat kota itu terdiri dari bermacam-macam lapisan atau tingkatan hidup, baik itu suku, agama, ras, ataupun golongan. Misalnya saja, di kota Ende ini, penduduk yang tinggal di kota tersebut bukan saja berasal dari Ende, tapi juga berasal dari daerah-daerah lain yang hidup dan menetap di kota Ende. Misalnya ada yang berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Ambon, Papua, Padang, Sumba, Sabu, Rote, dan sebagainya. Sehingga mereka-mereka itu hidup dan menetap di wilayah kota ini. Yang kedua, individualisme. Individualisme ini berarti masyarakat kota itu berusaha untuk berdiri sendiri-sendiri tanpa terikat oleh anggota masyarakat lainnya, sehingga hal mana menggambarkan corak hubungan yang terbatas. Yang ketiga, materialisme dan konsumerisme. Materialisme ini artinya kehidupan orang kota diukur dengan materi atau benda. Sedangkan konsumerisme artinya pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Nah, biasanya pembelian barang-barang hanya didasarkan dari keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Yang keempat, norma-norma keagamaan tidak begitu ketat. Yang kelima, pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. Nah, pandangan hidup rasional ini maksudnya sikap yang dilakukan itu berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan juga masuk akal. Misalnya begini, seseorang kalau ingin menjadi kaya, kemudian dia pasti akan mencoba berbisnis. Misalnya dia mau berbisnis makanan, mungkin dengan membuka warung bakso ataupun mie ayam. Atau contoh lain misalnya begini, kalau sakit, maka orang kota akan ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk berobat. Tetapi kalau orang desa, kalau sakit, obatnya itu selalu ke dukun dan seterusnya. Yang keenam, hubungan sosial masyarakat kota bersifat Gesellschaft. Nah, artinya bahwa hubungan masyarakat kota hanya sebatas pada hubungan fungsional. Misalnya begini, hubungan antara guru dan muridnya, hubungan antara atasan dan bawahan, ataupun hubungan antara majikan dan pembantunya. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri dari masyarakat kota. Yang ketiga, kita masuk pada potensi kota. Ada beberapa potensi yang ada di kota. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Nah, potensi ekonomi ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas perekonomian seperti adanya pasar, bank-bank, pusat perbelanjaan, dan kompleks pertokoan yang dapat menunjang sistem perekonomian kota. Yang kedua, potensi sosial. Misalnya adanya badan-badan atau yayasan-yayasan sosial ataupun organisasi-organisasi pemuda dan sebagainya. Yang ketiga adalah potensi politik, yakni adanya aparatur kota yang menjalankan tugas-tugasnya, baik aparatur sipil maupun militer. Dan yang keempat, potensi budaya, yakni ditandai dengan adanya sarana pendidikan dan kesenian yang memberi semangat dan gairah hidup bagi masyarakat kota. Nah,
Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan potensi kota. Kita lanjut ke klasifikasi kota. Nah, kota dapat dikelompokkan dari berbagai kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah penduduknya. Berdasarkan jumlah penduduknya, kota dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah kota kecil, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 20.000 sampai dengan 100.000 orang. Contoh misalnya, di Kabupaten Ende atau khususnya di Kota Ende, jumlah penduduknya pada tahun 2018 sebanyak 93.894 jiwa. Contoh lain misalnya kota Sibolga yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2020 jumlah penduduknya sebanyak 89.584 jiwa. Sehingga masih rentangan antara 20.000 sampai dengan 100.000. Sehingga kota tersebut dinamakan dengan kota kecil. Yang kedua, kota sedang, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 100.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Contohnya misalnya pada tahun 2019 jumlah penduduk kota Kupang adalah 434.972 jiwa. Contoh lain misalnya kota Kediri pada tahun 2019 jumlah penduduknya 293.950 jiwa. Yang ketiga, kota besar, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Contohnya di sini misalnya Denpasar pada tahun 2017 jumlah penduduknya 897.300 jiwa. Contoh yang kedua adalah kota Balikpapan pada tahun 2019 jumlah penduduknya adalah 852.046 jiwa. Yang keempat adalah kota metropolitan, yakni kota yang jumlah penduduknya antara 1 sampai 5 juta jiwa. Contohnya misalnya kota Surabaya pada tahun 2020 jumlah penduduknya 2.970.730 jiwa. Yang kedua misalnya kota Medan pada tahun 2020 jumlah penduduknya itu sekitar 2.983.868 jiwa. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima kota megapolitan, yakni kota yang jumlah penduduknya di atas 5 juta jiwa. Contohnya adalah kota Jakarta yang jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa pada tahun 2020. Yang kedua, klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya. Ada 2 ahli yang mengemukakan pengklasifikasian kota berdasarkan perkembangannya ini. Yang pertama, menurut Lewis Mumford, tingkat perkembangan kota ada 6 tahap. Yang pertama adalah tahap eopolis. Tahap eopolis ini adalah tahap perkembangan desa yang sudah sangat teratur menuju ke arah kehidupan kota. Yang kedua, tahap polis. Tahap polis adalah suatu kota yang struktur perekonomiannya itu masih bersifat agraris. Maksudnya tahap polis ini itu adalah sebuah kota, tetapi mata pencarian penduduknya sebagian besarnya adalah sebagai petani. Contohnya misalnya kota Malang dan Cilacap. Yang ketiga, tahap metropolis. Tahap metropolis ini adalah kota yang kehidupannya sudah mengarah ke industri. Artinya hampir sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Contohnya di sini misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan juga Makassar.
Yang keempat adalah tahap megapolis. Tahap megapolis ini adalah wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang besar. Misalnya kita kenal ada wilayah Jabodetabek. Artinya kota-kota tersebut merupakan gabungan dari beberapa kota yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang kelima adalah tahap Trianopolis, yakni suatu kota yang ditandai dengan kerawanan sosial seperti adanya kekacauan, kemacetan lalu lintas, dan juga tingkat kriminalitas yang tinggi. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ini Jakarta mungkin bisa masuk. Kalau di luar negeri mungkin ada kota Natal yang ada di Brasil. Yang keenam adalah tahap nekropolis. Tahap nekropolis ini adalah kota yang tahapannya menuju ke arah keruntuhan yang mulai ditinggalkan penduduknya atau sering disebut dengan kota mati. Nah, contoh di sini misalnya kota Fukushima yang ada di Jepang. Nah, kota ini sebenarnya pada awalnya ini adalah kota yang padat penduduknya. Nah, setelah terjadi tragedi gempa dan kerusakan reaktor nuklir, akhirnya pemerintah Jepang melarang siapapun untuk memasuki kota Fukushima, terutama dalam radius 28 km dari pusat radiator nuklir yang rusak tersebut. Sehingga kota Fukushima ini di Jepang sudah ditinggalkan oleh para penduduknya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Yang kedua, ahli yang kedua menurut Griffith Taylor, tingkat perkembangan kota itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap infantil. Pada tahap ini ditandai dengan tidak adanya tempat pemisah antara pusat perekonomian dengan tempat perumahan, sehingga biasanya dijadikan satu antara toko dan perumahan. Yang kedua, tahap juvenil, artinya tahap perkembangan kota yang ditandai mulai terpisahnya wilayah komersial atau perdagangan dengan tempat tinggal, atau terpisahnya antara toko dengan perumahan. Yang ketiga, tahap matur. Pada tahap ini ditandai adanya pengaturan tempat ekonomi dan perumahan atau sudah adanya perencanaan tata ruang kota yang baik dengan munculnya kawasan industri, perdagangan, ataupun kelompok-kelompok perumahan, kesehatan, dan juga pendidikan. Yang keempat, tahap senil. Pada tahap ini kota kembali menjadi rumit karena adanya pengembangan kota yang lebih luas lagi, sehingga terjadi pembongkaran dan penggusuran perumahan maupun untuk dipindahkan keluar kota. Yang berikut pengklasifikasian kota berdasarkan sejarah berdirinya. Yang pertama, kota sebelum Masehi, berdiri sekitar 2500 sebelum Masehi. Contohnya adalah kota Roma, Athena, dan Babilonia. Yang kedua, kota-kota abad pertengahan berdiri pada abad yang ke-5 sampai ke-10, contoh Venesia dan Genoa. Yang ketiga, kota lama di Timur Tengah dan Timur Jauh, contohnya Baghdad, Damaskus, Beijing, Sriwijaya, dan juga Malaka. Yang keempat, kota-kota dunia modern, contohnya London, Paris, dan juga New York. Yang berikut kota berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kota sebagai pusat kebudayaan, yakni kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan di mana kota tersebut memiliki potensi budaya yang lebih dominan dibandingkan dengan potensi lainnya. Contohnya misalnya Yogyakarta dan Solo. Yang kedua, kota sebagai pusat perdagangan, contohnya seperti Jakarta, Cirebon, Medan, Surabaya, dan Semarang. Yang ketiga, kota sebagai pusat industri, artinya kegiatan industri lebih dominan di wilayah tersebut dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Misalnya di sini kota Karawang, Cikarang, dan Bekasi. Yang keempat, kota pusat pemerintahan, artinya kota pusat pemerintahan dapat berkembang secara cepat karena perannya dalam mengatur sistem pemerintahan. Contohnya misalnya Jakarta.
Yang berikut kota pusat pendidikan. Misalnya di sini ada Kota Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya. Kota pusat pariwisata di mana kegiatan pariwisata itu lebih dominan, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan. Contohnya misalnya Denpasar, Malang, Yogyakarta, dan juga Bandung. Nah, demikianlah materi pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya tentang interaksi wilayah. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.